Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Halo semuanya, Shalom. Damai sejahtera bagimu, damai di hati. Puji dan syukur, senang sekali ya di hari yang baru ini kembali bisa menyapa, melayani, dan mendoakan Bapak Ibu terkasih yang sudah bergabung bersama-sama. Ada lo yang ada di YouTube. Halo. Pemirsa yang ada di Facebook. Halo. Dan pemirsa yang ada di TikTok. Halo. Juga saya menyapa yang ada di grup doa Telegram dan di WhatsApp. Halo. Tuhan Yesus beserta, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Ini pujian yang menguatkan setiap kita, dan saudara yang mendengar pasti mengalami kasih Tuhan. Silakan saudara-saudara di-share ke orang lain yang juga membutuhkan kasih Tuhan. Kasih melanda mereka. Hari ini saya berdoa setiap Bapak Ibu terkasih yang menyaksikan ini mengalami kasih Tuhan. Dan ketika engkau menghadapi jalan buntu, percaya deh, Tuhan sanggup dengan caranya membuka jalan, bahkan membuatkan pintu yang baru bagi Anda yang terkasih. Jangan ragu, kasih Tuhan janjinya itu nyata. Janjinya yang menghidupkanmu. Hanya pada Tuhan mari kita berseru. Dan mata kami tertuju padamu. Yesus selalu punya cara untuk menolongmu. Yesus selalu punya jalan keajaibannya. Yesus dahsyat dalam segala perbuatannya. Dan kita akan baik-baik saja di dalam rencana
kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Amin. Bersama-sama kita akan baik-baik saja. Ketik sama-sama. Aku baik-baik saja karena ada Tuhan yang menyediakan jalan untuk setiap kita. Puji dan syukur. Sangat terberkati. Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu. Jangan pernah ragu lagi. Janji Tuhan itu menghidupkanmu. Hanya pada Yesus kita berseru, dan iman dan mataku tertuju hanyalah padamu. Yesus selalu punya cara untuk menolongmu. Yesus selalu punya jalan keajaibannya. Yesus dahsyat dalam segala perbuatannya, dan kita akan tenang di dalam jalannya. Yesus selalu punya cara untuk menolongmu. Yesus selalu punya jalan keajaibannya. Yesus dahsyat dalam segala perbuatannya, dan kita akan tenang di dalam jalannya, dan kita akan baik-baik saja di dalam kasih-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya sebelum akan membagikan firman Tuhan yang menguatkan kita agar setelah dengar firman, kita tetap setia sama Tuhan. Karena terus terang saja, hari ini kita tahu sama-sama lewat media sosial dan lain sebagainya, zaman orang sebut zamannya Yudas Iskariot. Banyak orang yang menjual imannya oleh karena berbagai macam hal, tentu duniawi. Yang dia cari adalah kefanaan. Hari ini saya mau ajak kita sama-sama ucapkan pujian ini, bahwa apapun yang ditawarkan dunia ini, jangan boleh geser Yesus di hati kita. Karena Tuhan Yesus Kristus lebih berharga, lebih indah dari segalanya yang ada dalam dunia ini. Pujian, berbicaralah dan tuntunlah kami Roh Kudus yang manis. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Siap mendengar sabda firman Tuhan ketika rame-rame. Siap, 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 siap. Siap. Puji Tuhan. Mari saya ajak saudara-saudara terkasih, ya. Ini pagi ini juga Pastor melayani, dan juga semisal waktunya pas, ini mau
bertemu satu orang hamba Tuhan yang viral, ya, war takjil. Ya, beliau ada di Balikpapan, dan tadi sebelum live ini Pastor baku sapa juga dengan panitia. Mereka ada acara di Grand City pagi ini, dan mereka rindu sekali. Juga sekiranya Pastor bisa menyapa ke sana. Dan saya berkata, saya tetap mengutamakan live streaming ini karena ditonton oleh banyak orang, juga banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan pelayanan. Sekiranya waktunya Tuhan izinkan selesai dan acara mereka di sana belum selesai, jika Tuhan izinkan bisa bertemu, meet up, dan juga tentu bisa sharing banyak hal tentang pelayanan yang Tuhan kerjakan hari ini, baik di Balikpapan maupun di Jakarta, karena beliau tugas pelayanan di kota Jakarta. Baik, Bapak Ibu terkasih, kita sama-sama akan dengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara, ketika saya mengucapkan ayat-ayat suci firman Tuhan, Bapak Ibu terkasih, silakan ketik ayatnya lalu sebar. Setelah saudara sebar, saya akan membacakan dan Anda mendengarkan sekaligus melayani. Artinya apa? Dengan mensebar firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian juga mewartakan, mensiarkan kabar keselamatan, kabar baik, Injil bagi dunia. Dan semua orang perlu mendengarkan Injil, karena Injil adalah kabar baik. Roma 8 ayat yang ke-18, puji Tuhan. Roma 8 ayat 18. Ada tertulis, ya, puji Tuhan. Wah, ketik rame-rame, makasih semuanya. Langsung ribuan orang merespon di 3 platform, YouTube, Facebook, dan di TikTok. Roma 8 ayat 18, setelah ketik share, sebar. Wartakan kabar baik, siarkanlah kabar baik itu. Ada tertulis, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Saya yakin sekali bahwa mujizat Tuhan yang terjadi di zaman Tuhan Yesus hidup itu juga masih terjadi di zaman kita ini. Seperti yang apa kita baca tadi firman Tuhan, bahwa di zaman ini juga ada penderitaan. Tapi Tuhan bilang akan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Saya mesti ulang ya. Mujizat yang terjadi di zaman Tuhan Yesus hidup masih terjadi di zaman kita hari ini, meskipun ada penderitaan yang kita namanya temukan, dengar, lihat. Sebagian orang merasakan di sesi di mana dia merasa hingga tidak tahan, tidak sanggup lagi,
tidak bisa lagi. Tetaplah bertahan. Ada orang-orang yang mendoakanmu hari ini. Dan Tuhan bilang bahwa tetap ada kemuliaannya yang akan dinyatakan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kembali firman Tuhan mau ingatkan kita, dan saya sharingkan hal ini, bahwa kalau akhir-akhir ini banyak tawaran untuk kita meninggalkan iman, keselamatan dari Tuhan Yesus, entahkah ini itu, tapi tawaran-tawaran itu datang. Bahkan kalau saudara melihat di dalam kitab suci Yudas 1 ayat 18, ya, muncul di akhir zaman ini yang namanya pengejek-pengejek. Dan mereka tidak takut secara vulgar mengejek iman orang lain. Dalam hal ini saya melihat bahkan banyak juga di media sosial orang saling mengejek. Nggak boleh begitu. Akhir zaman memang muncul pengejek-pengejek, termasuk pengejek-pengejek kepada firman Tuhan, Alkitab. Tetapi kita sebagai anak Tuhan tetap harus bersinar, tetap harus menjadi saksi. Kita kuat seperti Yesus, batu karang yang teguh. Hatimu tetap tidak goyah, karena hatimu made in heaven, bukan made in China, bukan made in Indonesia, bukan made in Japan. Hatimu tetap teguh di akhir zaman ini, karena hati kita made in heaven, terbuat dari sorga. Tawaran-tawaran itu bisa datang dari berbagai aspek, baik segi bisnis kah, ataukah asmara kah, aku jatuh cinta. Akhirnya karena beda iman, dia menukar iman Yesus yang sudah memberikan dia keselamatan. Dia jual hanya karena asmara. Baik itu tawaran-tawaran popularitas dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih, demi Yesus Kristus Tuhan, padahal apapun yang dunia tawarkan kepada kita hari ini tidak pernah sebanding dengan apa yang Yesus berikan kepada kita. Ketika ramai-ramai tidak sebanding, ketika ramai-ramai tidak sebanding. Dunia mungkin menawarkan kita uang, kekuasaan yang belum pasti. Manusia itu sering berdusta. Namun Yesus tidak mungkin berdusta.
Karena Yesus bukan manusia. Manusia dia yang berjanji, dia pula yang mengingkari. Tapi Yesus tidak mungkin menyangkal dirinya karena dialah adalah sang setia. Manusia menawarkan uang, popularitas, kekuasaan, jabatan yang belum pasti, kalaupun ada diterima, itu satu periode 3 atau 5 tahun saja. Tetapi yang pasti, Yesus memberikan kepada saudara dan saya, yes, amin. Bahkan saat berita firman disampaikan, saudara yang kering, saudara yang lemah, saudara yang sedang hilang harapan, saat ini damai sejahtera surgawi mengalirlah di setiap hati Anda terkasih. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 27, silakan diketik. Yohanes 14 ayat 27. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 27. Puji Tuhan. Tetaplah setia. Amin. Terima kasih. Ya, ada juga pujian untuk tetap setia. Meskipun berkali-kali kita pernah jatuh dan gagal, namun berkali-kali Tuhan selalu tolong kita semuanya. Saya rindu bawakan pujian ini sebelum melanjutkan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes 14:27. Biar firman ini yang kita akan baca masuk di hati. Pujian ini sudah menguatkan jutaan orang yang lemah dan mereka bangkit kembali. Yang sedang sedih hati hari ini, saat ini, hapuslah air matamu. Karena Yesus sudah hidup, dia bangkit untuk selama-lamanya. Meskipun hari ini Tuhan belum menolongmu, meskipun engkau rasa ada duri dalam dagingmu, tetaplah memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun engkau rasa doamu belum terjawab, tetap setia ya. Meskipun engkau rasa hati hampir habis lenyap kodong kasihan, tetap percaya. Tetaplah memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali aku jatuh, kau menolong. Berkali-kali aku lemah, kau kuatkan. Dalam rasa sakit, Yesus ada. Yesus itu setia banget. Ketika rame-rame setia banget, yes. Berkali-kali engkau jatuh, Yesus tolong. Berkali-kali engkau lemah, Yesus kuatkan.
Dalam lembah terkelam sekalipun, Yesus ada. Yesus itu setia bagi kita semuanya. Amin. Amin. Meskipun doamu belum terjawab, meskipun masih ada duri dalam dagingmu, belajar untuk tetap percaya sambil mengucapkan syukur. Berkali-kali kau jatuh, Yesus tolong. Berkali-kali kau lemah dan Yesus kuatkan. Dalam rasa sakit, Yesus ada. Yesus itu setia banget. Berkali-kali aku jatuh, Yesus tetap tolong. Oh, berkali-kali kau jatuh, Yesus kuatkan. Dalam lembah terkelam sekalipun, Yesus ada. Yesus setia. Aku belajar untuk tetap setia kepadamu ya Tuhan. Meski apapun yang terjadi, Tuhan, kekuatanku datang daripadamu. Aku tetap memandangmu Tuhan, dan aku melihat kuasamu dari tempat yang maha tinggi. Pertolonganmu datang di tepat waktu. Kami angkat tangan kami dan berseru, Engkau Tuhan yang setia. Aku mau belajar setia kepadamu Tuhan Yesus. Berkali-kali Anda jatuh, namun Yesus tolong toh. Berkali-kali Anda merasa lemah, Yesus tetap kuatkan. Dalam rasa sakit sekalipun, Yesus ada. Yesus itu setia. Berkali-kali aku jatuh, Yesus tolong. Oh, berkali-kali Anda jatuh, Yesus tolong. Dalam lembah terkelam sekalipun, Yesus ada. Yesus setia. Oh, dalam lembah tergelap sekalipun, Yesus tetap ada. Yesus itu setia banget, Bang. Ketika rame-rame, setia banget. Amin. Puji Tuhan. Masa-masa kesesakan, Tuhan tidak tinggalkan kita, dan bahkan Dia berikan damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27 ada tertulis. Ini adalah pesan sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Seperti sebuah wasiat ya. Seseorang sebelum meninggalkan dunia ini, dia
memberikan wasiat. Ini pesan Yohanes 14:27 sebelum Yesus naik ke surga, meninggalkan murid-murid, dan berita Injil disiarkan selama bumi masih ada. Apa beritanya? Yesus berkata begini, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah, janganlah gentar hatimu." Raja Daud pernah berkata di dalam kitab Mazmur 62, "Hanya dekat Tuhan saja aku tenang." Jadi ketenangan dalam Tuhan adalah ketenangan yang abadi. Tidak gelisah, tidak gentar hati. Kalau saudara terpikat dengan namanya kekayaan instan, hati-hati dengan saudara menyimpan dari iman. Kalau saudara di dunia kerja bisnis, hati-hati engkau bisa ditawarin korupsi dan engkau tergiur. Katakanlah orang yang punya uang banyak tapi hasil korupsi, hasil dari penyimpanan daripada imannya, dia ikut sesat ataukah pesugihan ataukah sesuatu hal yang Tuhan murka, tapi dia punya uang banyak. Apakah uang ataupun yang dia miliki bisa memberikan damai sejahtera? No. Kalaupun ada, semu, fantasi, hanya sementara. Tapi yang Yesus janjikan adalah damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, kuberikan kepadamu, diterima di hatimu, dan memerintah atas engkau. Dan damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita tidak pernah sama dengan apa yang dunia berikan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberikan kita apa, saudara-saudara? Damai sejahtera. Tuhan menawarkan kita kasih yang abadi. Ya, dunia bisa menawarkan cinta sementara. Tadi saya katakan fasilitas, disebut orang kaya, tapi dari hasil contoh misalnya kita melihat hari ini banyak sekali APH, singkatan dari aparat penegak hukum, yang tertangkap tangan karena kecurangan di dalam dia menjalankan tugasnya. Dunia menawarkan itu, tetapi Yesus memberikan kita kasih yang sejati, kasih yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Ketika ramai-ramai, kasih abadi. Ketika ramai-ramai, kasih abadi. Saya teringat firman Tuhan di 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Ini sedikit menceritakan kepada kita apa itu namanya kasih dari Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Silakan ketika ramai-ramai. Makasih semuanya. Pastor banyaknya dapat stiker di YouTube, banyaknya dapat bintang di Facebook, banyaknya dapat gift di TikTok. Ya, terima kasih semua Bapak Ibu terkasih, orang-orang baik yang memberkati hamba Tuhan ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Puji Tuhan. Ada tertulis, inilah kasih itu. Wow, keren sekali. Apakah itu?
Bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang telah mengasihi kita. Wow, keren sekali ini. Dan yang telah mengutus anaknya. Jadi bukti kasih yang konkret adalah berkorban. Dia utus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah kasih sejati. Kasih sejati itu adalah inisiasi dari sorga. Melihat manusia jatuh dalam dosa, sorga berinisiasi untuk menyatakan kasih yang satu arah. Ya, kalau kita kenal istilahnya kasih agape, kasih satu arah, kasih yang tanpa syarat. Kalau kasih yang meminta untuk timbal balik, itu namanya eros. Itu biasa kasih sesama lawan jenis. Kalau kasih antara saudara, baik sebangsa, setanah air, seiman, atau sekandung, itu namanya kasih filia. Tapi ada kasih agape. Inilah kasih itu. Bukan kita yang lebih dulu mencari Tuhan, tapi Tuhan Yesus yang mencari kita. Bapa mengutus putranya yang tunggal sebagai bukti konkret nyata Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, dan Dia datang sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ada kata pendamaian atau berdamai. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu terkasih, kalau sudah dengarkan renungan dan sampai sekarang masih mendengar, puji Tuhan, ada satu pesan yang berulang abad ke abad, tapi saya sampaikan kembali. Hendaklah kita saling mengasihi. Boleh tolong Pastor Andy ketik rame-rame, saling mengasihi. Sebab barang siapa yang mengasihi saudaranya, saling mengasihi ya, maka ia tetap berada di dalam terang, yaitu dalam kasih itu sendiri. Dan orang yang saling mengasihi kepada sesama, dia dalam terang, dan dalam terang tidak ada kegelapan. Dalam terang tidak ada yang namanya penyesatan. Seperti tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-10. Ketika rame-rame 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-10. Ada tertulis, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Ingat ya, saling mengasihi. Mungkin sudah berulang, engkau sudah dengar berkali, bertahun, bahkan berpuluh tahun orang Kristen mendengarkan khotbah ini, atau pendetamu pernah menyampaikan berkali-kali sampai rasanya engkau sudah sangat familiar dengan istilah saling mengasihi. Tapi izinkan saya bertanya hari ini, apakah sungguh-sungguh Bapak Ibu terkasih, pemirsa yang saya sayangi, sudah saling mengasihi? Jikalau belum, hari ini firman Tuhan datang kepadamu, berbicara di hatimu, janganlah keraskan hatimu.
hidup saling mengasihi. Barang siapa saling mengasihi, di dalam dia ada terang. Di mana ada terang, kegelapan otomatis minggir. Kalau hari ini ternyata gelap itu berwujud penyakit di tubuhmu karena kebencian, ampunilah. Hiduplah dalam kasih. Kasih itu terang. Dan dia akan masuk di tempat-tempat tergelap untuk menyinari, memberikan cahaya dan terang. Siapa yang tahu kalau hari ini ternyata di bagian tubuhmu, bagian gelap itu adalah bagian yang sedang mengalami radang infeksi, tumor atau kanker, atau di situ pusat daripada penyumbatan memori otakmu sehingga terjadi stroke dan penyakit yang ada di dalam tubuh mereka atau Anda yang terkasih. Sampaikan pesan ini, pesan kasih kepada sesama dan pesan saling mengampuni satu dengan yang lain, supaya tidak ada namanya penyesatan. Karena ayat 11 berkata dari 1 Yohanes pasal 2 ayat berlanjut dikatakan, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia tetap berada dalam kegelapan. Artinya apa? Mau didoakan. Kalau ternyata dia tidak jujur, dia tidak mau buka hati, mengampuni sesamanya, berarti dia mengizinkan, entahkah sadar atau tidak tahu, dia berbuat itu menjadikan dirinya tetap ada di dalam kegelapan dan tetap hidup dalam kegelapan. Saya tanya, ada kayak mau dalam kegelapan? Tidak mau. Dan rasanya semua nggak mau. Kalau ada, mungkin dia agak begini. Tapi karena tidak tahu bahwa ketika dia tetap membenci, dia tetap ada dalam perangkap setan dan hidup di dalam kegelapan. Maka barang siapa yang masih tetap membenci saudaranya, keraskan hati, ia berada dalam kegelapan. Maka ya, kenapa di doa-doa hamba Tuhan udah tumpang tangan, udah sampai ekstrim tumpang kaki, hehehe, bercanda. Tapi kok tidak mari-mari urusannya? Kok tidak juga kelar-kelar sakitnya? Kok juga tidak berubah-berubah hidupnya? Ternyata dia menyimpan kepahitan dan tidak mau melepaskan pengampunan. Tuhan bilang apa? Barang siapa membenci saudaranya, ia tetap berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Katakanlah kegelapan itu juga bagian dari penyakit, maka dia tetap hidup di dalam sakit penyakit. Mau? Tidak mau. Sudah, ampuni. Berat, pastor, terserah. Seberat-berat apa pun sakit yang kau alami karena dilukai oleh orang lain atau sesama keluargamu, engkau punya power untuk mengampuni. Engkau punya kekuatan untuk mengampuni. Daripada kau terus bersungut, dendam, dengki iri, habis kekuatan itu untuk hal yang sia-sia. Gunakan kekuatanmu, meskipun itu adalah kekuatan daya terakhir. Gunakan itu untuk mengampuni. Berat sekali, pastor. Kamu pasti bisa. Tuhan percaya kamu bisa menggunakan
power yang Tuhan kasih untuk mengampuni. Sebab kalau kau tidak mengampuni, kau mengizinkan tetap penyakit dalam tubuhmu. Kau tetap hidup dalam kegelapan, sehingga kau menuju pada penyesatan yang membutakan matamu, kata firman Tuhan. Karena kegelapan itu membutakan mata. Iyalah, coba saudara jalan dalam gelap, tersandung, jatuh, tergelincir. Kenapa? Karena nggak lihat. Coba terang. Saudara tahu ada kursi, ada lubang, ada anak tangga. Engkau bisa menghindar. Maka biarlah kita semua hidup dalam kasih dan saling mengampuni. Karena apabila Bapak Ibu sekalian setelah dengar ini keras hati, tidak mau mengampuni, saya ingatkan sekali lagi. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Silakan ketik dan tolong stabilo ayat ini. Dan yang paling penting saudara-saudara, ingat, patrika dalam hatimu. Meskipun tidak hafal letter ya, tapi bagian firman ini tolong selalu ingat. Ketika engkau merasa ada benih-benih kebencian dalam hatimu, ayat ini menjadi pedang roh yang akan mematahkan benih si jahat itu. 1 Yohanes 3 ayat 15 ada tertulis. Puji Tuhan, habis ketik langsung share, sebar ya. Puji Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 15. Firman Tuhan bagi Anda dan saya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Nah lo, engkau berkata, iya saya kan gak pernah bunuh orang, gak pernah tusuk orang. Tapi ini hukum rohani. Jangan selalu engkau padangkan dengan hukum jasmani. Hukum jasmani, pengadilan duniawi, kalau engkau kasus pidana dihukum. Pidana mungkin nyakitin orang, kontak fisik, atau juga tusuk orang, menghilangkan nyawa, atau 351 kekerasan. Itu undang-undangnya saya agak apal. Karena saya juga dulu masuk penjara berkali-kali. Pun di situ Tuhan proses saya menjadi hari ini. Andi Simon seorang narapidana, seorang bejat, seorang pecandu. Hari ini Tuhan daur ulang. Saya sadar betul saya tidak sempurna banget sih, tapi Yesus sudah tolong saya. Saya belajar mengabdikan diriku. Maka saya tidak boleh lagi menyimpan dendam, kebencian. Anda pun demikian. Jadilah orang yang tahu diri, tahu bersyukur. Udah diampuni Yesus, kita masih benci orang lain, masih dendam, gak mengampuni. Namanya gak tahu terima kasih. Ya, jadi orang-orang kayak begini Tuhan bilang, kalau kamu masih membenci saudaramu, kamu seorang pembunuh manusia. Dan kamu harus tahu, tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Jangan tukar sorga yang kekal dengan kebencian yang engkau tidak mau lepaskan dalam hidupmu. Karena jangan sampai engkau mati dalam kebencian. Karena di sorga tidak ada orang pembenci yang masuk di sana. Jangan lupakan doa pertama yang Yesus ajarkan kepada murid-murid, yaitu doa Bapa kami. Saya mau tekankan kembali di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14-15 menyangkut tentang pengampunan.
Matius pasal 6, 14 sampai 15. Di situ firman Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, masih satu rangkaian dari doa Bapa kami. Apakah itu? Saya bacakan bagi Anda. Matius 6, 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, yes, artinya mampu. Tapi nggak mampu, mampu, tapi suka, bisa, tapi tidak sanggup, sanggup. Engkau punya power untuk melakukan itu, hanya engkau lebay, hanya engkau cengeng. Bisa, Tuhan bilang bisa. Segala perkara dapat kau tanggung dalam Yesus, bisa. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu di sorga akan mengampuni kamu juga. Dengarkan baik-baik. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sudah dengar firman? Udah saya kasih penekanan sampai rada-rada kencang nih suaranya. Kelihatannya ngegas ya, ngegas sedikit, tipis-tipis lah, supaya kita terhempas dan tersadar sebelum terlambat. Jangan jadi orang Kristen tapi tetap dalam kebencian. Jangan jadi orang Tuhan tapi tetap dalam tidak punya kasih dan mengampuni sesama. Bapak Ibu terkasih, saya selesai di menit-menit ini. Dunia menawarkan popularitas dan lain sebagainya. Saudara tahulah, tambahkan apa yang terpincut hatimu sekarang ini. Tetapi Yesus menawarkan kita hidup yang kekal. Satu ayat lagi, ketika rame-rame, Yudas 1 ayat 21. Ya, Yudas memang satu pasal aja ya. Yudas 1 ayat 21. Saudara udah ketik ayat itu? Karena ini ayat mengingatkan kita semua di akhir renungan hari ini, jangan kita tukar Yesus yang kekal itu dengan sesuatu yang fana. Alkitab Yudas 1:21 berkata, ada tertulis, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Bapa, kasih Tuhan, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Itulah sebabnya iman itu harus dipraktekkan. Hidup dalam doa supaya engkau ada kekuatan setiap hari. Untuk apa? Menantikan rahmat Tuhan itu kita terima hidup yang kekal. Kita perlu kekuatan tiap hari, kita perlu doa, perlu baca firman Tuhan, mulutmu pakai memuji Tuhan, itu merupakan daya untuk engkau tetap kuat menantikan rahmat Tuhan dan tetap berkata tidak untuk tawaran-tawaran dunia yang menyesatkan kita semuanya. Tapi dalam Tuhan Yesus, damai sejahtera Tuhan menyertai kita bahkan sampai selama-lamanya. Demikian buat firman Tuhan, semua terberkati. Siapa yang terberkati? Saya. Puji Tuhan,
Puji Tuhan, puji Tuhan. 7:05 Wita, saya nggak tahu apakah teman-teman di Grand City masih ada. Kalau masih ada, saya minta respon kabar. Mungkin saya mau sarapan di daerah sana. Kalau sudah tidak, ya next time. Kalau tidak, saya senang bisa melayani saudara-saudara. Wah, ya banyak sekali yang terberkati, banyak sekali yang memposting ulang, banyak sekali yang sudah memberikan kesaksian, banyak sekali yang sembuh. Sebentar saya akan lanjut setelah doa berkat di time testimoni. Kiranya semua kita menjadi kuat ya dan setia sama Tuhan Yesus. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik banget, bersyukur buat sabda firman-Mu yang sudah kami dengar, kami baca, dan kami mendapatkan share, dan kami percaya semua ini menjadi makanan rohani terbaik buat kami saat ini. Terberkati sehingga yang sakit mengalami kesembuhan, tubuhnya diberkati sehat, yang sedang sedih susah mendapatkan penguatan dan jalan keluar dari setiap kesulitan dia alami. Dan setiap keluarga, rumah tangga, pergumulan atas doa-doa mereka diberkati hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, sebelum akan minum air atau saudara ada minyak mau didoakan, silakan saudara bisa pegang seperti ini. Air dan minyak saudara yang mau diberkati, silakan pegang seperti ini. Puji Tuhan. Dalam doa saya mohonkan berkat. Air dan minyak di tangan Bapak Ibu terkasih saat ini diberkati, diberkati, diberkati. Minumlah air ini dan menjadi berkat kesembuhan, healing water untuk tubuhmu sehat. Oleskan minyak ini dalam nama Yesus bagi orang-orang sakit, dan orang-orang sakit itu akan mengalami namanya kesembuhan ilahi. Air dan minyak ini sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan tempatnya maha tinggi. Minumlah air ini, saya mau minum juga. Orang berkata, ih Pastor Andy tiap hari kelihatannya glowing ki, ya, bersinar ki, ya ada lampu. Tapi kalau bicara glowing dan cerah atau apakah itu, saya pastikan bahwa saya tidak punya skincare, tidak pakai skincare merek apapun. Saya pakai air doa setiap pagi dan Anda saksinya. Yuk kita minum dan jadi berkat buat tubuh kita senantiasa. Gimana rasanya Pastor buat-buat kan? Enggak, bener loh. Kayak RS, tapi bukan RS. Kayak sirup, bukan juga sirup, kan air putih. Tapi air yang didoakan, yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu yang terkasih dan terimalah berkat rahmat anugerah dan kasih sayang dari Papaku di surga untuk kita sekalian. Sepanjang hari ini
kita dilindungi, disertai, dan diberkati. Namun ingat, sebagai anak Tuhan kita punya tugas untuk setia ikut Yesus dan bersaksilah senantiasa dimanapun kita berada. Aku mau terus bersaksi sampai Tuhan datang menjemputku. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hore! Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam